وسلم ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak sekalian, para santri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, Senin pekan ketiga, 19 Januari 2026, 30 Rajab 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan kembali bahasan kita di dalam kitab Imam Al-Muzani, yaitu kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana yang telah kita sampaikan, Imam Al-Muzani orang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab Syafi'i dalam masalah fikih, bahkan juga dalam masalah akidah, karena gurunya adalah beliau langsung berguru dengan Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Idris Syafi'i. Dan kita ingin melanjutkan bahasan kita pada matan yang beliau tulis kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua para ulama memulai bahasan mereka, apalagi berkaitan dengan masalah sudah banyaknya bermunculan kelompok-kelompok yang semuanya mengatasnamakan Islam, kaum muslimin, dan mereka berbicara tentang akidah, bicara tentang bagaimana mengenal Allah. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf insyaallah ta'ala sudah pasti kita wajib untuk memahami tentang Allah, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa keluar kita dari dua sumber yang pasti kebenarannya, yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Dan inilah beliau berusaha untuk menjelaskan kepada kita berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir bahasan kita
pada pertemuan yang lalu adalah ungkapan beliau wa aula man syukira. Alhamdulillah haqqu min man dzukira. Segala puji hanya milik Allah yang satu-satunya zat yang berhak untuk selalu diingat. Wa aula man syukira, dan juga satu-satunya yang berhak selalu kita utamakan untuk kita bersyukur kepada Allah. Wa alaihi usniya, dan juga kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala di dalam sarahnya. Dia mengatakan as-sana'u 'ala Allah Subhanahu wa taala huwa dzikruhu bil 'azamati wal jamali wal jamali wal jalali wal kamal. Asna yusni, kalau arti terjemahan bahasa kita, hamida yahmadu, memuji, sama. Dan ungkapan as-sana adalah memuji dengan pujian yang sangat tinggi. Wa alaihi usni, yaitu karena ini adalah ungkapan dari beliau dan mengatakan menggunakan fi'il mudhari, dhamirnya ana, saya. Ya, asna yusni, berarti untuk saya apa? Fi'il mudhari'nya kalau untuk saya apa? Belajar bahasa Arab. Asna yusni, kalau saya mudhari'nya antum lihat saja yang difotokopi itu, enggak ada keluar dari usni, yaitu hamzah awal. Pertimbangannya uf'ilu. Usni wa alaihi usni, dan untuk Allah aku hanya memuji Allah. Maksud dari memuji Allah Subhanahu wa taala adalah mengingatnya. Perhatikan, kalau ada orang yang mengatakan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada buktinya, yaitu dengan mengingat Allah. Termasuk diantaranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dari semua zikir yang ada adalah isinya, hakikatnya pujian kepada Allah. Apapun yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan, la ilaha illallah, pujian kepada Allah dengan kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Dan banyak pujian-pujian kepada Allah. Semua bentuk zikir adalah merupakan pujian kepada Allah. Kita baca di dalam salat kita, bentuk zikir-zikir salat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan zikir yang lain, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Dan semua yang kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Ini adalah bentuk pujian kepada Allah. Kita mengingat Allah secara otomatis berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya fadail zikir, keutamaan zikir itu banyak sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pertama mempraktekkan yang terbanyak berzikir mengingat Allah. Maka Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyanihi. Bagaimana yang diucapkan oleh para sahabat dan mereka nampak dan mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan adalah Nabi SAW ya selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap gerakan. Kalau dikatakan memuji Allah Subhanahu wa taala yaitu mengingatnya, ini disebutkan dzikruhu bil azamati, mengingat Allah dengan menyebutkan keagungan Allah.
dengan menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Maha Besar. Allahu Akbar. A'zam. Azimun. Dan tidak ada yang lebih agung dan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bil azamati. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam banyak kitabnya, beliau mengatakan mestilah seorang itu berzikir bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dibarengi dengan mengetahui makna yang terkandung di dalam zikir itu. Itulah zikir hati. Dan zikir hati adalah yang terbaik. Bukan berarti kita tidak mengucapkannya, tetapi kita memaknai apa yang terkandung di dalam zikir itu. Dan itulah bukti kita mengagungkan Allah. Bil azamati. Kita memuji Allah dalam bentuk zikir bil azamah. Bagaimana ketika kita mau salat, diawali dengan takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa yang terasa oleh kita? Allah Maha Besar. Lebih besar dari seluruh makhluknya. Dan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Oleh sebab itu, ingatlah Allah, apalagi terkhusus di dalam salat. Maka bagaimana syaitan, iblis dan para tentaranya berusaha untuk merusak salat kita. Supaya kita tidak ingat Allah. Padahal kita salat itu sudah termasuk zikir yang terbesar. Agar kita mengingat Allah, hubungan antara kita dengan Allah tidak ada perantara. Tetapi dirusak oleh syaitan salat kita. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi teringat semua perkara dunia. Inilah kesalahan kita di dalam mengingat Allah. Memuji Allah artinya mengingat Allah bil azamati wal jamali, dan keindahan. Ungkapan jamal ini ya bukan jamalun ya, tidak ada panjang matnya. Jamalun itu artinya onta. Jamalun. Ya, kalau untuk perempuan cantik, kalau untuk laki-laki tampan. Ya, Allah Maha Indah. Tidak bisa kita terjemahkan. Dalam hadis disebutkan innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah, apa kira-kira artinya? Sesungguhnya Allah ganteng. Karena ada ganteng-ganteng itu laki-laki. Cantik. Oh tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah bukan Tuhan kita, Rabb kita, umat Islam, bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang di luar Islam. Kita memisahkan adanya Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan. Jumlah dua saja sudah syirik mereka. Menyekutukan Allah, apalagi jumlahnya banyak. Dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewi ini, dewi ini, dewi ini. Banyak sekali. Adapun kita meyakini Allah, nanti kita bahas juga Al-Wahid diantaranya. Diantaranya adalah Al-Jamal. Allah diingat karena Maha Indah. Kalau dikatakan wal jamalu innallaha jamilun, Allah Maha Indah. Dan betul-betul sangat indah. Dan keindahan wajah Allah mengalahkan semua kenikmatan di dalam surga. Kalau seorang mukminah masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan begitu banyak kenikmatan dan tidak terputus, dan tidak ada istilah berhenti, ya, dan penuh dengan kenikmatan. Maka sesungguhnya melihat wajah Allah kenikmatan yang terbesar. Mungkin saya pernah menyampaikan, ingat, bahwa disebutkan ada dua nikmat yang terbesar, yang paling besar di dalam surga. Satu, melihat wajah Allah, wajahullah. Kalau dikatakan wajah, menunjukkan ya, dan keindahan yang sangat indah.
menunjukkan ya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, hakikat. Benar. Dan itu dikatakan innallaha jamilun. Allah Maha indah. Mengalahkan semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Satu lagi apa kira-kira? Kenikmatan yang paling terbesar, ternikmat bagi penduduk surga. Selain melihat wajah Allah. Apalagi yang kedua? Mendapatkan ridho Allah. Ridwanullah. Ini yang dikatakan wal jamal. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Bukankah kalau kita melihat seseorang yang sangat ganteng, yang sangat cantik, kita mengatakan Masya Allah. Ya, kalau kita orang Islam mengatakan Masya Allah. Ya, indah. Apalagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka Allah ya yang hanya satu-satunya yang berhak untuk selalu kita puji dan kita ingat. Maka jangan melakukan sesuatu amalan ibadah kecuali karena mengharapkan wajah Allah. Ini makna ikhlas. Di antara makna ikhlas adalah melakukan suatu amalan ibadah menginginkan wajah Allah. Menginginkan ridho Allah. Karena ini nikmat yang paling besar di dalam surga. Wal jamal. Ya. Kemudian wal jalal. Dan kita selalu mendengarkan Jalla Jalaluh. Artinya yang maha tinggi. Ya. Allahu Jalla Jalaluh. Al-Jalalu. Kemudian wal kamal yang yang sempurna. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka terbayang oleh kita, terasa oleh kita Allah adalah zat yang maha sempurna. Yang tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah. Makanya nanti masuk dalam bahasan kita adalah perkara akidah. Yang paling penting, yang kalau kita pelajari, maka kita semakin mengenal Allah dengan pengenalan yang sangat dalam. Tauhid terbagi 3. Tauhid apa aja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang paling tinggi, yang paling membuat seorang mengenal Allah dengan pengenalan yang dalam dan benar ketika mempelajari tauhid asma wa sifat. Ada fikih al-asma'ul husna. Bagaimana kita memahami nama-nama Allah yang maha indah. Sudah dibahas di sini di Masjid Al-Hijrah setiap pagi Ahad. Ustaz Maududi. Itu kajian luar biasa. Agar kita mengenal Allah. Dengan kita mengenal nama-nama dan sifat Allah, nama-nama Allah yang maha baik dan sifat segi, maka kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenalnya yaitu maha sempurnanya Allah dalam semua nama dan sifatnya. Dan semua nama Allah akan ada di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat alam semesta ini, bahkan kepada diri kita sendiri, kita arahkan nama-nama dan sifat Allah, maka kita akan selalu memuji Allah. Maka akan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih dari mencintai siapapun di permukaan bumi ini atau di alam semesta ini, karena kita mengetahui Allah maha sempurna di dalam nama dan sifatnya. Ini maknanya apa? Wa alaihi usni. Kemudian dilanjutkan oleh beliau Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan wallahu subhanahu yuhibbus sana. Kenapa kita banyak memuji Allah dan dianjurkan untuk banyak memuji Allah, dan makna dari memuji Allah yaitu mengingat Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah.
dengan ingat yang banyak, bukan sedikit. Kalau mengingat Allah sedikit, itu ciri-ciri orang munafik. Hati-hati. Di zaman Nabi SAW mereka juga zahirnya ya, hati mereka kufur. Mereka tidak senang dengan Islam. Mereka benci kepada Rasulullah SAW. Tidak mengakui ajaran Islam, tapi mereka berbaju Islam, berpenampilan Muslim, tetapi hati mereka kufur. Dan mereka orang-orang munafikin. Makanya disebutkan dalam surah An-Nisa, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ini dikatakan orang munafik, mengingat Allah sedikit. Bagaimana seorang Muslim, kalau saya katakan mengaku Muslim, tapi tidak mengingat Allah? Di mana posisinya? Lebih parah dari orang munafik. Ya, maka ini harus kita introspeksi diri kita. Perbanyak selalu mengingat Allah. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang memujinya. Mencintai orang yang memujinya. Makanya kalau kita ada salah satu adab apa? Adab berdoa. Kalau kita ingin Allah mengabulkan doa kita, di antara adabnya adalah puji Allah terlebih dahulu. Ya, as-sana'u 'ala Allah. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak, dan sesuaikan pujian itu dengan permintaan kita kepada Allah. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kita mengatakan ya Ghaffar. Ya, ighfirni. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dan dimudahkan rezeki kita, maka kita memuji Allah ya Razzaq, urzuqni. Kalau kita ingin mendapatkan kesehatan, afiyah, maka kita puji Allah ya Syafi, ishfini. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala suka dan mencintai pujian. Ya, maka ini harus kita perbanyak. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai sesuatu, kita harus melakukannya. Karena pasti yang dicintai oleh Allah adalah yang terpuji. Dan kalau kita semakin memuji Allah, berarti akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai manusia, semua urusan kita akan mudah. Karena semua urusan kita di tangan Allah. Begitu juga para santri. Kalau ingin dimudahkan urusannya, belajarnya, menghafalnya, urusan di dalam pondoknya, kegiatan-kegiatan dapat dilakukan, puji Allah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah. Karena Allah menyukai untuk dipuji. Makanya disebutkan di dalam hadis, nanti kita akan juga menyampaikannya, yaitu li'annahu ahlus sana wal hamdi. Ini juga ada di dalam zikir salat. Zikir salat ketika i'tidal. Ada ucapan ahlus sana wal hamdi. Dan ini juga kita sampaikan pada pertemuan yang lalu sepertinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk dipuji. Ahlus sana wal hamdi. Kalau dikatakan ahlun itu apa? Yang berhak. Makanya dikatakan orang yang menghafal Al-Quran, ya, dan dia berusaha untuk mengamalkannya, maka dikatakan oleh Allah ahlul Quran. Ya, ahlullah, ya, wa khassatuhu. Pernah dengar hadis ini dikatakan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan terus membaca Al-Quran dan lisannya dibasahi terus dengan membaca Al-Quran dan dia berusaha untuk mengamalkannya, maka dia adalah ahlullah, bahagian daripada keluarga Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Wa khassatuhu, dan orang yang khusus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah adalah yang paling berhak untuk dipuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-A'raf ayat 180. Silakan ditulis. Jadi kalau ditanya dalilnya apa? Ada dalam Al-Qur'an. Ya, surat apa? Surat Al-A'raf. Ayat berapa? Ayat 180.
Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Satu lagi. Surat Al-Isra ayat 110. Surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-Isra ayat 110. Surah Al-Isra ayat 110 Allah berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau di surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha baik. Kalau di dalam surah Al-Isra, falahul asmaul husna. Sama dengan lillah, lahu. Maka Allah memiliki nama-nama yang maha baik. Mari kita dengarkan sedikit penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna al-husna fad'uuhu biha. Kalau sambungan ayatnya wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha baik, maka berdoalah kalian mengucapkan nama-nama Allah tersebut. Ini yang kita sebutkan tadi, dalil kita memulai sebelum berdoa memuji Allah. Fad'uuhu biha. Jangan langsung minta. Ya, bukannya Allah tidak tahu apa yang kita inginkan. Allah bisa kabulkan. Tapi Allah mencintai, Allah ingin dipuji. Ya, agar Allah akan memberikan permintaan kita. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kamu dengan mengucapkan nama-nama Allah yang maha baik tersebut. Saya tambahkan saja sedikit, ini ada pembahasan yang berkaitan dengan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Maka jangan ilhad di dalam nama dan sifat Allah. Al-ilhad fi asma'illah fi sifati, ini dosa yang terbesar. Karena berkaitan dengan menghilangkan hak Allah. Kita menghilangkan hak manusia saja sudah besar dosa kita. Apa? Orang tua kita tidak kita bantu. Kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kita durhaka. Ini kita dosanya besar. Ini manusia. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan bapak kita, orang tua kita, ibu kita, dan menciptakan alam semesta. Lalu kita tidak menunaikan hak Allah dengan benar. Ini namanya al-ilhad. Ilhad dalam nama-nama dan sifat Allah termasuk dosa yang terbesar. Dan subhanallah, ternyata kaum muslimin banyak sekarang yang ilhad. Makna ilhad nanti adalah lawan dari apa yang kita sampaikan dari lanjutan kitab ini atau bahasan ini. Karena beliau mengatakan wa alaihi usni, kemudian bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memuji Allah. Makanya beliau sebutkan, Imam Al-Muzani sebutkan beberapa contoh. Al-wahidu, 1, as-samadu, 2, laisa lahu sahibatun wala waladun, 3. Kemudian jalla anil masil, 4, fala sabiha lahu wala adil, 5, as-sami'ul basir. Kemudian beliau berikan contoh-contoh tentang nama Allah Al-Husna. As-Sami'ul Basir sudah 2. Al-Alimul Khabir sudah 4. Al-Mani'ur Rafi sudah 6. Semuanya pujian isinya. Ya, satu-satu kita akan bahas ini. Kemudian ditambah lagi pujian kepada Allah. Wa alaihi usni alin ala arsyih. Ya, nanti bahasan secara khusus Allah tinggi di atas arasnya. Wa wadanin bi'ilmihi min khalqih. Walaupun Allah paling tinggi tempatnya di atas makhluk yang paling tinggi di atas aras. Allah memiliki makhluk yang paling besar, paling tinggi, paling luas. Yaitu aras. Tidak ada yang sebesar aras. Makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya. Langit dan bumi, kursi Allah, semua surga neraka. Semuanya ukurannya di bawah aras. Besarnya juga di bawah aras. Tingginya juga di bawah aras. Dan Allah berada di atas aras. Allah maha tinggi.
dan tetapi Allah danin bi'ilmihi min khalqihi, akan tetapi Allah maha dekat dengan ilmunya kepada makhluknya. Kita berada di bumi. Bumi ini jauh di atas langit, menembus 7 lapis langit. Setiap lapis langit itu satu langit ke langit yang berikutnya ditempuh dengan 500 tahun perjalanan. Berarti apa? 3.500 tahun perjalanan baru sampai ke langit yang ke-7. 350 tahun perjalanan itu kecepatannya apa? Sebagian ulama mengatakan kecepatannya seperti kecepatan kilat. Sampai berapa detik itu hitungannya? Baru sekarang ditempuh dengan 500 tahun perjalanan baru satu langit. Naik langit kedua, 500 tahun lagi baru nyampe. Umur kita saja nggak sampai 100 tahun. 60 tahun, 70 tahun paling lama. Bagaimana tingginya langit dan jauhnya langit ke atas. Di atas langit terus ada kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Di atas kursi ada al-ma. Karena dikatakan wa arsyuhu 'alal ma. Dan aras Allah itu di atas air. Dan surga di bawah aras. Makanya dikatakan orang masuk surga apa? Tajri min tahtihal anhar. Orang yang masuk surga akan melihat air yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Indah, maha indah. Bukan hanya indah, airnya sangat bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada polusi. Tidak ada terkotori oleh apapun. Bersih, sebersih-bersihnya. Bahkan bukan hanya air biasa, tetapi ada air sungai madu, ada air sungai susu, ada air sungai khamar. Lazzatin lisyaribin, sangat lezat untuk diminum. Tidak terbayang oleh kita bagaimana seorang yang masuk surga. Dan saya pernah mengingatkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa orang menikmati nikmat surga itu bukan untuk memenuhi kekurangan. Misalnya kalau kita di dunia kalau lapar, ngapain? Makan. Kalau enggak makan tambah sakit. Ya, terlambat makan asam lambung, GERD. Ya, sakit-sakit terus. Kalau haus, minum. Ya. Kalau sudah penuh perut, diapain? Dikeluarin. Ya, di surga ada itu? Enggak ada. Minum, makan bukan karena haus dan lapar, berlezat-lezat. Semakin banyak minum, semakin banyak makan, semakin sakit perut, semakin gembung, semakin tidak sanggup jalan. Tidak, enggak ada. Semuanya akan hilang dan tidak ada istilah kenyang. Yang ada menikmati. Sebanyak apapun antum makan, jangan khawatir makan di surga itu banyak-banyak, minum banyak-banyak, nanti antum tumbang dah, pingsan, mati, tidak ada kematian lagi. Karena sudah dibunuh oleh Allah, sudah diwafatkan oleh Allah, kematian itu sendiri makhluk, maka tidak ada kematian. Ya, dan tidak ada istilahnya buang air besar kecil, nggak ada. Jadi yang busuk-busuk, yang nggak enak-enak itu nggak ada dalam surga lagi. Kalau masih ada kentut kan tidak enak. Makan kenyang-kenyang. Tiba-tiba sebelah ada bapak kita sama-sama dalam surga. Busuk betul kentut kamu ya. Tidak enak dalam surga ada kentut. Ya. Ada WC. Perlu pula disediakan lagi toilet kan. Ada pula septic tank yang tidak enak. Mana ada surga seperti itu. Maka nggak ada buang air besar dan buang air kecil. Seluruh yang dimakan dan diminum menjadi keringat. Dan keringatnya bau minyak kasturi, al-misku. Bukan minyak kasturi yang di dunia, tapi minyak yang paling harum, yang terbaik dan tidak ada di dunia. Ya Allah, gimana? Mau masuk surga semuanya? Oh. Ya, jangan kita sudah letih-letih di dunia ini, penderitaan kita banyak, lalu kita tidak beribadah, kita tidak mau masuk surga, rugi besar. Sudah dunia menderita, akhirat lebih parah lagi penderitaan. Maka jangan jauh dari Allah. Jangan kita tidak mengesahkan Allah. Jangan kita tidak beribadah. Jangan kita tidak mengikuti Rasulullah.
Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan tadi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, jangan ada ilhad. Karena orang yang ilhad itu disebutkan di akhir surat Al-A'raf ayat 180, ya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan. Balasan apa? Api neraka jahanam di akhirat terhadap ilhad mereka kepada nama-nama Allah. Kita lihat penjelasan dari beberapa para ulama tafsir, ya, para ulama salaf tentang ayat ini. Di antaranya kalau kita baca, tapi penjelasannya ini nanti akan kita dapatkan dari Syekh Abdul Razak juga secara singkat. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ada penjelasan ini, tafsir Al-Quran Al-Azim surat Al-A'raf ayat 180. Kita lihat penjelasan yang lain nanti karena kita akan baca juga penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian kalau di tafsir yang lain, nah ini perhatikan tafsir Syekh Sa'di. Kitab tafsir yang dikarang dan ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, apa nama kitabnya? Apa yang tahu? Nah, kita tafsirnya dulu pernah saya sampaikan dan antum catat rasa saya. Saya lupa lagi. Pengetahuan tentang kita para ulama perlu. Ya, apalagi antum ingin mendalami, sudah tamat pondok ingin mendalami lagi kemana? Pergi ke jauh-jauh belajar ke Saudi. Ya, perlu pengetahuan tentang kitab-kitab para ulama, pengarangnya. Bahkan kalau bisa tahun wafatnya kita tahu. Dan begitu para ulama mengetahui kitab-kitab guru-gurunya dan ulama-ulama yang lain. Apa nama kitab tafsirnya? Tadi Taisir Al-Karimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan. Ya, kalau kami dulu, saya dan ustaz-ustaz yang lain, kalau muqabalah ingin lulus Madinah, nanti akan ditanya pengetahuan tentang kitab para ulama dan siapa pengarang. Ya, bukan hanya sekedar dihafal, tapi juga dipelajari. Maka Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, hadza bayanun li'azimi jalalihi wa si'ati awsafihi. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita keagungan, ketinggian Allah dan luasnya, maha luasnya dan sempurnanya sifat-sifat Allah. Bi anna lahul asma'al husna. Karena sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha baik. Maksudnya adalah lahu kullu ismin hasan. Allah memiliki semua nama dan semua nama Allah baik. Kalau nama kita campur baik dengan kadang-kadang bercampur dengan buruk. Ya. Jangan memberikan nama anak Bahlul, nanti jadi Bahlul anak bodoh. Semua nama Allah baik dan bahkan maha baik. Dhabituhu, kata Syekh Sa'di, dalam memahami seluruh nama Allah itu baik, ini dhabit atau dawabitnya, dan ini adalah pembahasan tauhid asma wa sifat. Beliau mengatakan annahu kullu ismin dalun dalin ala sifati kamalin ala sifati kamali azimah ala sifati kamalin azimatin atau kamali azimah, yaitu semua sifat Allah menunjukkan sifat yang maha sempurna yang agung. Tidak ada dari nama-nama Allah itu tidak sempurna. Di dalamnya ada sifat. Itu yang dikatakan al-asma'ul husna. Wabidzalika kanat husna. Oleh sebab itu Allah mengungkapkan dengan firman-Nya al-husna. Karena apa? Nama Allah banyak, bukan satu, bukan ismun. Ismun itu mufrad. Kalau musanna ismani. Kalau jama' ya asma. Kan dikatakan kalau asma itu adalah dia terkelompok banyak dan dia jama' apa? Jama' apa? Taksir. Maka dia kalau mengambil sifatnya, memberikan sifatnya dari nama tersebut, dari isim,
maka menggunakan muannas, maka dia al-husna. Kalau muzakkar al-ahsan atau ahsan, ya, maka dia adalah husna. Karena banyak nama Allah, banyak sekali sifat-sifat Allah juga banyak, maka dikatakan al-husna. Maka seluruh nama Allah yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah. Oleh sebab itu digunakan husna. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mensarahkan akidah berkaitan dengan akidah tauhid asma'ul husna atau tauhid mengenal nama-nama dan sifat Allah. Beliau ada kitabnya Al-Qawaidul Musla, kaidah-kaidah yang sangat agung dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ini perlu juga dipelajari, ya. Dan banyak kitab-kitab para ulama menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan Allah memiliki nama-nama yang maha baik, walillahil asmaul husna. Dilanjutkan oleh Syekh Sa'di mengatakan, fa innaha law dallat ala ghairi sifah, kalau seandainya dikatakan Allah memiliki nama tapi tidak ada sifat, ya, seperti bal kanat ilman mahdan lam takun husna, ya, hanya sekedar nama. Orang bilang hanya sekedar nama, tidak ada arti. Itu kita. Kalau Allah tidak, maka Allah itu maha sempurna di dalam namanya. Allah maha baik dalam namanya. Ada artinya, ada maknanya. Kalau kita, nama kita baik tapi nggak ada buktinya. Ya, namanya siapa? Mahir. Tapi apa? Bodoh. Namanya Zaki, pintar, tapi bodoh, tidak sesuai. Ya. Namanya apa? Ya, tajir, tapi nggak pandai berdagang. Nama saja. Antum bagus-bagus di sini, tapi sesuai tidak dengan namanya? Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Abdurrahman. Itu namanya Muhsin. Ya, tetapi kerjanya bully orang. Hanya Muhsin, suka buat kebaikan, suka beri kebaikan, tapi tukang bully. Cocok ini, cabut namanya tuh. Ya. Ganti kambing yang udah dipotong dulu, ganti lagi, jangan potong kambing. Tidak laku akikahnya tuh. Namanya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Berbeda dengan Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau Allah dikatakan al-asma'ul husna, betul-betul semua nama Allah itu dari artinya sudah baik dan di dalamnya penuh dengan kebaikan dan makna dan ada artinya. Dan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beda dengan kita. Maka tidak akan sama. Ya, khalik dengan makhluk maka tidak akan sama. Maka tentunya Allah maha sempurna. Dikatakan di sini Allah maha sempurna. Bukan hanya sekedar nama. Ada orang mengatakan, Pak, kenapa Bapak memberikan anak itu? Kan sekedar nama aja. Nama apalah artinya? Ini kita. Kalau Allah tidak. Tidak bisa kita katakan apalah artinya nama Allah, nggak ada makna. Salah. Ini termasuk ilhad yang telah kita sebutkan tadi. Kita berdosa, dosa besar kita. Mengatakan Allah memiliki nama tapi nggak ada artinya. Nggak ada fungsinya. Ini salah. Dan ini sebagian penyimpangan dari kelompok-kelompok sesat yang mengatakan mereka ya mengenal Allah. Memahami nama-nama Allah salah. Ya, kelompok-kelompoknya Jahmiyah dan Mu'tazilah, berbagai macam. Hati-hati. Kita ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini dengan benar. Begitu juga Allah memiliki sifat, dikatakan sifat tetapi tidak sempurna sifatnya. Ini enggak benar. Allah maha sempurna sifatnya, maha tinggi. Dan tidak ada kekurangan bagi sifat Allah. Makanya nanti nama yang telah kita sebutkan tadi, ilhad, adalah orang yang diantaranya ilhad di dalam sifat Allah. Nanti kita akan bahas. Contoh singkat saja. Ketika dikatakan Allah memiliki wajah, lalu kita mengatakan Allah tidak punya wajah. Ini namanya kita menghilangkan sifat dzatiyah Allah. Dan ini ilhad, dosa terbesar. Jangan main-main dengan perkara asma wa sifat. Ya, jangan kita anggap remeh ini.
ungkapan kata-kata kita bisa mengancam kita masuk ke dalam neraka. Karena di akhir ayat yang telah kita bacakan tadi surah Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan apa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kami akan memberikan balasan dari apa yang mereka telah lakukan. Subhanallah, beliau menunjukkan di sini contoh-contoh banyak sekali. Sa'di di dalam tafsirnya. Mungkin kita rujuk saja di antaranya Al-Alim. Allah memiliki nama apa? Al-Alim. Kalau terjemahan kita Maha berilmu. Apa yang ada di dalam dari sifat Allah? Ad-dalu ala anna lahu ilman muhitan aman di jami'il asya. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu yang mencakup semuanya dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Ya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, itu dikatakan alimun. Wala yakhruja an ilmi, dan semuanya tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Walaupun misqala dzarratin fil ardi, begitu juga fis sama, walaupun hanya sekecil atom yang ada di langit dan ada di bumi. Atau yang misalnya ada di lautan. Makanan ikan paus apa namanya? Ikan paus makannya apa? Plankton. Sekecil apa? Nggak nampak oleh mata gitu. Tapi dia nampak. Dan dia makan itu. Jutaan, miliaran plankton dimakan. Ya. Dan Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi dalam ilmu Allah. Ar-Rahim. Kalau dikatakan Ar-Rahim yang Maha penyayang. Menunjukkan apa? Rahmatan azimatan wasi'atan likulli syai'. Rahmat Allah itu besar dan luas dan mencakup segala sesuatu. Dan seterusnya ada Al-Qadir. Ada ya Ar-Razzaq, ada Al-Latif, ya Al-Karim, subhanallah. Antum tinggal belajar aja nanti secara khusus tahu fikih Asmaul Husna dengan Ustadz Maududi di pagi Ahad. Ya, duduk, dengarkan baik-baik, catat faedah-faedahnya luar biasa, belajar tauhid asma wa sifat. Ya. Kita bawakan saja satu lagi dalil. Katakanlah kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad, Allah menurunkan firman-Nya, qul ud'ullah, berdoalah kepada Allah, awid'ur Rahman, atau juga berdoa kepada Ar-Rahman. Ini menunjukkan bahwa nama Allah itu banyak, bukan hanya satu, Allah, Allah, Allah saja, tetapi banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, ya, dan yang lain yang telah kita sebutkan tadi. Ya, ayyamma tad'u, apapun dari nama-nama Allah tersebut, ya, berdoalah kalian, falahul asmaul husna, karena sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha baik. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit banyaknya nanti kita akan sempurnakan kesempurnaan bahasan tentang tauhid asma wa sifat ini dalam pertemuan yang berikutnya. Kesimpulannya apa? Bahwa ahlus sunnah wal jamaah mereka mengenal Allah dengan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid yang terpenting, belajar tauhid asma was sifat. Ya. Allah taala alam bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada,
untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui diri, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah ta'ala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga, besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.